Ada yang spesial dalam kegiatan belajar mengajar di salah satu kelas di Madrasah MAN 2, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Seorang guru berinovasi menggunakan teknologi dalam menyampaikan pelajarannya. Yaitu Lili, seorang guru fisika yang memiliki inovasi membuat robot untuk membantu memberikan pemahaman kepada siswanya. Robot yang terkoneksi dengan komputer dan smartphone ini mampu menyajikan angka dan data yang cukup valid sehingga membuat siswa dengan cepat memahami rumus dan teori fisika. Fisika kan cuma rumus-rumus saja ya di pikiran saya gitu. Cuma karena ada robot ini membantu kita sangat jadi lebih mudah gitu buat ambil data yang di sini tuh untuk materi GLBB. Jadi data-data yang kita dapatkan itu lebih valid karena di robot ini sendiri tuh gitu. Untuk membuat robot ini, Lili membutuhkan waktu 1 bulan. Robot dibuat berdasarkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa mulai dari sensor suara, gerak, kecepatan, dan dinamo. Robot M2B dibuat untuk mempermudah siswa belajar fisika. Sekarang di zaman digital, guru juga harus dituntut bisa berinovasi. Inovasi robot ini juga akan diikutsertakan dalam lomba kreasi dan teknologi. Memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, diharapkan semakin banyak guru yang bisa berkreasi memanfaatkan teknologi digital untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, inilah kawasan pasir pantai Pantai Indah Kapuk 2. Para pengunjung bisa menikmati beragam wahana menarik dengan suasana ala pantai. Nah, bagi pengunjung yang mengajak buah hati, boleh nih bermain di Aloha Playground. Beragam permainan bisa dicoba di sini. Anak-anak bisa bermain bola sepuasnya di kolam bola atau main jembatan jaring laba-laba untuk melatih motorik dan keseimbangan serta bangun rasa percaya diri si kecil. Selain itu, anak-anak bisa berenang sepuasnya dan berseluncur air di kolam. Dekorasi playground bernuansa pantai ala Hawaii dengan gazebo palem, jembatan penghubung dan ornamen patung totem makin menambah keseruan anak bermain. Bagus ya, keren banget, nggak kalah jauh sama negara-negara lain ya. Jadi bagus banget, keren. View-nya bagus banget, suasananya beda, nggak seperti di Peak ya, tapi diciptakan kayak ya memang buat wisata keren banget. Nyesal kalau nggak kesini. Ya. Main bola, main trampolin, main air, main manjat-manjat nggak? Manjat-manjat, itu senang sekali. Main air ya senang ya? Main air senang, main bola senang, main pototan senang. Untuk bermain di playground ini, Anda perlu merogoh kocek mulai Rp125.000 hingga Rp200.000. Kecanduan game online, seorang anak berusia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian uang di sebuah rumah makan di Kota Padang. Setelah dicari tahu, ternyata pelaku menggasak uang di meja kasir sebanyak Rp15 juta dengan tujuan untuk membeli ponsel yang digunakan untuk bermain game online. Pelaku yang masih berusia di bawah umur ini memasuki rumah makan yang dalam kondisi tutup. Tim aligator dari Polsek Padang Utara akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang pernah berurusan dengan hukum karena terlibat aksi tawuran. Anak ini kami berlakukan sistem peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pelaku diamankan usai berusaha melarikan diri keluar kota di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bersama barang bukti, pelaku diboyong ke Mapolsek Padang Utara guna menjalani proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo
Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Ketemu lagi dengan saya Pram Senjaya pemirsa di Buletin Aisyah. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Aisyah yang selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama dari emak-emak di Jember, Jawa Timur yang nekat melakukan aksi pencurian 2 dus tepung di pasar pada pagi hari. Berbekal rekaman CCTV, pemilik toko berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Video dari kamera pengawas di Pasar Tanjung Jember ini memperlihatkan seorang emak-emak berjilbab berjalan di lorong pasar. Dan tak lama kemudian mengambil 2 dus tepung yang ada di toko kelontong. Padahal pemilik toko berada di dalam tokonya dan sedang membereskan barang-barang. Diduga tidak mengetahui aksi pelaku hingga 2 dus tepung berhasil digondol maling emak-emak ini. Meski kerugian hanya Rp250.000, namun aksi pencurian ini bukan yang pertama kali. Saat dipasang CCTV, pemilik baru mengetahui jika aksi pencurian itu ternyata dilakukan oleh seorang emak-emak. Yang ketahuan sih cuma tepung sasa. Berapa dus? 2 dus. 2 dus. Berapa kerugian? Kalau kerugiannya sih alhamdulillah cuma sedikit, kisaran 250. Pemilik toko berencana akan melaporkan pelaku ke polisi jika nekat kembali berulah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang warga Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan penemuan ular piton dengan 8 ekor anak ularnya saat memperbaiki lantai teras rumah. Induk ular piton yang agresif ini menyulitkan petugas damkar saat melakukan evakuasi. Dengan peralatan khusus, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang berupaya mengevakuasi ular piton yang bersarang di lantai teras rumah warga. Ular piton bersifat agresif hingga membuat petugas kesulitan menangkapnya. Setelah hampir setengah jam, akhirnya ular piton yang mempunyai bobot 20 kg berhasil dijinakkan petugas. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 8 ekor anak ular piton. Penemuan induk dan anak ular piton berawal saat pemilik rumah memperbaiki lantai teras rumahnya. Ketika keramik dibongkar, muncul induk ular piton. Petugas dapat laporan dari petugas Satpol PP di Kecamatan Kosambi datang ke Pos Damkar bahwa ada ular di rumah warga ketika warga mau memperbaiki teras rumahnya. Kemudian petugas meluncur ke lokasi, ternyata benar setelah dibongkar di bawah teras itu ada ular sanca dan juga sedang beranak ular. 8 anak ular piton bersama induknya akan diserahkan ke BKSDA Jakarta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita beralih ke informasi jalan-jalan pemirsa. Ada objek wisata kebun binatang mini di Purbalingga, Jawa Tengah, di mana wahana wisata keluarga berisikan aneka hewan ini menawarkan udara segar karena berada di lereng Gunung Slamet. Sudah merencanakan liburan akhir pekan kemana belum nih pemirsa? Nah, jika belum, ada rekomendasi wisata di Purbalingga, Jawa Tengah, yakni kebun binatang mini yang berada di lereng Gunung Slamet. Ya, adalah zoo berisi binatang yang perawatannya mudah, seperti aneka burung, alpaka, kuda mini, burung unta, angsa hitam, dan masih banyak lagi. Berada di area objek wisata Lembah Asri Serang di lereng Gunung Slamet, wisatawan akan melewati sebuah jembatan yang menghubungkan area kebun binatang. Jelas, pertama dari segi tempat, di sini asri, sejuk, tidak panas seperti di tempat-tempat wisata yang lainnya. Kemudian dari harga juga sangat bersahabat. Di lokasi aviari, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan berbagai jenis burung dari dalam dan luar negeri. Selain itu, udaranya yang sejuk membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Di sini ada beberapa hewan-hewan yang eksotis yang kita pelihara di sini. Lebih binatang yang bisa berinteraksi sama wisatawan, anak-anak lebih ramah. Jadi ini untuk edukasi anak-anak. Untuk oleh-oleh, wisatawan bisa berbelanja berbagai macam sayuran dan buah stroberi yang bisa dipetik langsung dari kebun. Tiket masuknya hanya sebesar Rp20.000 saja untuk satu orang.
Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Masih dari informasi wisata pemirsa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara menyimpan keindahan wisata alam yang luar biasa. Salah satunya adalah wisata Waburi Park. Wisata buatan ini dibuat di atas tebing dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata Waburi Park terkenal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata Waburi Park menjadi salah satu primadona bagi pelancong dari berbagai daerah. Waburi Park atau Taman Waburi merupakan kawasan wisata yang menyajikan keindahan alam berupa laut pantai dan tebing. Para pengunjung datang untuk mengabadikan momen bersuah foto di semenanjung Pulau Buton. Sama keluarga, view-nya bagus. Spot fotonya dapat, kalau pintar dari pengambilan gambarnya itu sudah bagus sekali. Objek wisata Waburi Park diinisiasi swadaya masyarakat dan dikelola oleh badan usaha milik desa serta bekerja sama dengan kelompok sadar wisata. Awalnya sih kami tidak terpikir hal sampai seperti ini. Tapi setelah kami timbun, ternyata untuk membangun ini semua terbangun dari masyarakat semua yang tuju untuk kami bangun bersama ini. Waburi Park berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Bau-Bau. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Waburi Park dapat menggunakan sepeda motor atau mobil. Dengan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas yang ada secara gratis. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, inspirasi karya yang menarik bisa datang dari mana saja. Seperti seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru Riau. Nama gang rumahnya dijadikan sebagai ikon kerajinan batik tulis bermotifkan ikan cupang yang dipasarkan ke berbagai daerah. Penasaran? Dan berikut liputannya. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, wanita ini membuat pola batik bermotif ikan di atas kain putih. Ikan lengkape atau ikan cupang merupakan nama gang rumah yang dijadikan inspirasi perajin batik tulis di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Beranggotakan 2 orang, setiap hari mereka membuat kerajinan batik tulis dengan beraneka ragam motif. Mulai dari motif Melayu pucuk rebung, payung sekaki, rumah khas Melayu, dan tentunya ikan lengkape. Pembuatan batik tulis diawali membuat pola, mencanting dengan cairan lilin panas, pemberian warna, dan pencucian kain. Untuk membuat satu kain batik memakan waktu 3 hari sampai 1 minggu tergantung tingkat kerumitan motif. Batik tulis ini karena sering ikut pelatihan, jadi kita ilmu bertambah juga. Dengan bertambahnya ilmu, jadi kita ingin berkreasi karena di Riau ini kan masih sedikit itu kerajinan. Lantaran rumit dan butuh waktu cukup lama, harga batik tulis berukuran 2 meter dibanderol hingga Rp400.000. Selain dipasarkan di Pekanbaru, hasil kerajinan batik tulis khas Melayu Riau ini juga dikirim ke berbagai daerah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, akibat tempat menginap dirasa kurang memadai, 2 kelompok mahasiswa terlibat kericuhan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara mobil dinas Satpol PP menabrak beberapa pengendara motor di flyover Yosudarso, Tanjung Priuk. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ketegangan disertai kericuhan antar mahasiswa terjadi sebelum pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Asrama Haji Pontianak. Mereka memprotes tempat menginap di asrama haji dirasa kurang memadai dan pembagian makan yang tidak merata. Polisi menyebut mahasiswa ini merupakan rombongan di luar undangan yang meminta fasilitas menginap. Kecelakaan maut mobil dinas Satpol PP menabrak beberapa pengendara motor terjadi di flyover Yosudarso Tanjung Priuk. Akibatnya seorang pengemudi ojek online tewas, 4 orang lainnya luka ringan dan seorang korban luka berat. Diduga sopir mobil Satpol PP itu hilang kendali dan menabrak pemotor serta pagar pembatas flyover. Mencarian
Tim SAR gabungan dibantu warga berusaha mencari keberadaan dua bocah terbawa arus sungai di Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kakak beradik ini terpeleset dan tercebur ke sungai hingga tenggelam saat bermain bersama seorang temannya. Seorang pemancing sempat menolong korban, namun keduanya terbawa derasnya arus sungai usai diguyur hujan. Ya, pemirsa, dari tanah air kita ke informasi genosida di Gaza, pemirsa. Di tengah gencatan senjata, pasukan Israel tetap menyerang Gaza Utara dan menewaskan 2 warga sipil serta belasan orang terluka. Militer Israel juga mengancam warga tidak kembali ke wilayah utara Gaza yang menjadi fokus pertempuran darat. Militer Israel tetap menyerang wilayah Gaza Utara di tengah gencatan senjata yang mulai berlaku Jumat pagi. Akibatnya 2 warga meninggal dan belasan lainnya terluka saat berusaha melihat rumah mereka. Selama periode gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 50 dari sekitar 240 sandera dan Israel akan melepaskan 150 tahanan Palestina. Gencatan senjata dimanfaatkan ratusan warga Palestina yang berada di selatan Wadi, Gaza untuk memeriksa rumah mereka. Namun militer Israel mengancam melalui selebaran agar warga tidak kembali ke wilayah utara Gaza yang menjadi fokus pertempuran darat. Otoritas pertahanan Israel hanya mengizinkan pergerakan pengungsi satu arah dari wilayah utara ke selatan. Gencatan senjata membuka peluang bantuan bagi 2,3 juta penduduk Gaza yang menjadi korban agresi militer Israel. Memasuki minggu ke-7, pemboman Israel telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina dan 6.000 orang hilang. Kabur dari kejaran warga saat kepergok mencuri solar, seorang pencuri tercebur dalam sumur. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin Ayu Siang.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diguyur hujan sejak pagi hari, ruang tunggu Bandara Internasional Hang Danim Batam, Kepulauan Riau digenangi oleh air akibat kebocoran yang terjadi di area ruang tunggu.
Ya pemirsa, penangkapan 2 bandar narkoba yang menjadi target operasi polisi di Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Sementara akibat terjebak di gang buntu, 2 pelaku curanmor menjadi sasaran amuk massa di Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian bandar narkoba di Sungai Balang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 bandar narkoba berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 paket sabu beserta timbangan digital dan 57 butir pil ekstasi. Rencananya barang haram ini akan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam pada malam pergantian tahun baru. Terjebak di gang buntu saat berusaha kabur, 2 pelaku curanmor babak belur menjadi sasaran amuk massa di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua pelaku panik setelah dipergoki korbannya saat membawa kabur motor curian dari garasi rumah. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti sepeda motor ke Mapolsek Kramat Jati. Kabur dari kejaran warga saat kepergok mencuri solar, seorang pencuri tercebur dalam sumur di Desa Labu Aja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Usai dievakuasi menggunakan batang kayu dan seutas tali, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Sementara polisi meminta 3 teman pelaku yang kabur dari kejaran warga segera menyerahkan diri ke Mapolres Bone. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya, Pista Kurian bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa.